ini juga kurang recommended karena dengan tangkringan yang ukuran relatif lebih besar ini nanti resikonya tuh kenari akan tumbuh kuku keriting teman-teman. Nah, kuku keriting itu kan tumbuh ketika kaki nggak nyengkram dengan baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Nah, seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita tetap akan bahas seputar kenari. Dan pembahasan kali ini adalah tentang tangkringan kenari. Tangkringan mana yang paling aman, nyaman, agar kenari ini terhindar dari penyakit kaki ataupun kuku keriting. Nah, kita akan bahas lebih detail. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang tangkringan teman-teman. Jadi saya akan bahas kenapa tangkringan ini dapat menyebabkan kuku keriting ataupun penyakit kaki seperti urat merah ataupun bubulan. Nah, contohnya ini saya sudah akan siapkan 6 contoh tangkringan ya. 6 contoh tangkringan ini yang familiar atau biasa dipakai oleh teman-teman. Biasa juga ini paling gampang ditemukan ketika kita berbelanja di toko-toko burung. Nah, ada 6 tangkringan. Kita bahas satu persatu ya. Mana yang paling nyaman dan mana yang kurang baik untuk kenari. Kita mulai dari pertama. Tangkringan pertama ini, teman-teman, ini modelnya plastik. Jadi, tangkringan seperti ini biasanya didapatkan ketika kita beli kandang kapsul. Ya, otomatis teman-teman peternak juga banyak yang menggunakan kandang ternaknya itu bukan model kapsul begini, tapi besi. Ya, kandang besi seperti ini. Biasanya kandang ini digunakan untuk burung lovebird ya, tapi tidak sedikit juga teman-teman peternak kenari yang menggunakan kandang model besi. Kandang model besi banyak yang bilang lebih bagus untuk menghindari bakteri ataupun virus-virus yang sering ada pada kandang kenari. Otomatis kalau kita menggunakan kandang kapsul kayu gitu ya, biasanya itu kutu atau apa itu sering masuk di sela-sela antara lubang-lubang kayu. Jadi kalau kita menggunakan kandang besi otomatis lebih aman. Dan ini adalah tangkringan yang didapat di kandang besi. Tangkringan model plastik ini, kalau menurut saya pribadi, ini ada plus minusnya teman-teman. Kalau yang untuk positifnya tuh gini, plusnya tuh ini berserat, jadi bisa untuk menghilangkan jamur yang akan tumbuh pada kaki kenari. Otomatis ketika kenari hinggap di tangkringan model ini dengan ada seratnya ini, dia akan menggesek-gesekkan kaki sehingga jamur pun akan rontok. Ya, itu plusnya. Tapi ada minusnya. Minusnya ini tangkringan model ini terlalu besar. Ya, tangkringan model ini terlalu besar. Ini diameternya sekitar 2 cm teman-teman. 2 cm. Jadi ketika kenari hinggap pada tangkringan plastik ini, otomatis kakinya tuh nggak bisa menyengkram. Jadi pasti dia hanya mengkram setengah tangkringan. Otomatis akibatnya adalah kuku yang tumbuh pada kaki kenari pun nggak bisa bagus ya. Dia akan bertumbuh keriting teman-teman. Itu karena faktor kukunya bengkok. Ketika dia hinggap maka kukunya yang tumbuhnya itu pasti akan ke samping karena dia nggak bisa los nyengkram begini. Nah, itu minusnya menggunakan tangkringan model plastik. Nah, kemudian yang kedua menggunakan tangkringan model ini. Kayu asam teman-teman. Nah, kayu asam ini juga banyak digunakan teman-teman untuk tangkringan di kandangnya. Kayu asam ini menurut saya pribadi kurang pas. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ukuran yang sama itu sangat susah teman-teman. Karena ini alami dari tumbuhan, jadi pasti ada bagian besar dan ada bagian yang kecil. Efeknya itu gini,
Kalau pas kena yang besar, otomatis seperti yang tangkringan plastik ya, dia nggak bisa nyengkram. Itu nanti tumbuhnya kukunya keriting. Dan ketika kenari dapat yang posisi tangkringannya itu ukurannya kecil, otomatis dia mencengkramnya terlalu berlebihan. Nah, jadi akibatnya ketika berlebihan itu gini teman-teman, antara kaki ya itu saling ketemu gini, otomatis kuku yang tajam pada kenari itu nanti akan menusuk bagian jari lainnya, bagian jempol belakangnya, atau itu nanti otomatis dari tusukan yang dari kuku ke salah satu jarinya itu otomatis nanti akan menjadikan luka ya. Luka ini nanti menyebabkan kenari urat merah teman-teman. Nah, jadi nanti bakteri akan masuk ke bagian yang luka, otomatis nanti akan menjadikan kenari sakit pada bagian kaki. Nah, itu kekurangannya menggunakan tangkringan model kayu asam. Nah, kemudian untuk menggunakan selanjutnya, nah ini ada tangkringan yang udah dibalut dengan amplas ya. Ini juga ada plus minusnya. Model tangkringan yang biasanya kalau kita beli kandang yang seperti sashimi atau apa ya, itu nanti akan dapat bonus tangkringan yang udah ada amplasnya. Model tangkringan ini uh, ada plus minusnya. Kalau plusnya itu dia udah dilengkapi dengan amplas, otomatis ketika kenari yang hinggap di tangkringan ini, jamur pun akan berkurang. Maksudnya ketika kenari kan mudah terkena jamur kaki. Nah, ketika dia hinggap di sini, amplas ini bisa berguna untuk menghilangkan jamur yang ada pada kaki kenari. Nah, sedangkan untuk minusnya, karena ini amplas ya, dan naluri kenari itu ketika makan, entah makan bijian ataupun EF itu nanti dia sering menggosokkan paruhnya ke tangkringan. Nah, itu nalurinya burung ya. Jadi ketika kita dapat tangkringan yang model amplas ini, otomatis nanti beresiko membuat kenari itu paruhnya berluka teman-teman. Jadi luka yang awalnya cuman sedikit karena nanti posisi paruh itu menggosokkannya akan lebih relatif sering ya. Otomatis luka itu nanti akan menjadi semakin besar. Nanti resikonya juga mulutnya paruhnya kenari itu lecet ya. Jadi nanti kenari bisa drop. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, meskipun ini baik untuk menghilangkan jamur, tapi kurang recommended teman-teman. Jadi sebaiknya kalau bisa dihindari model yang ada amplasnya. Nah, kemudian ini tangkringan dengan model oval teman-teman. Ya, kalau untuk ukurannya kecil, rata-rata model oval itu kecil karena lebih sering digunakan untuk burung burung kecil seperti kolibri atau sotong gitu ya, atau decu gitu, rata-rata menggunakan model tangkringan oval ini. Nah, kekurangannya ketika tangkringan model oval ini digunakan pada kenari, yang pertama, ketika posisinya datar begini teman-teman, kenari nggak bisa nyengkram dengan kuat karena dia ini agak gepeng ya, jadi gepeng nggak bisa nyengkram ini, otomatis nanti kaki pun akan mudah luka karena tusukan dari kuku kenari mengenai jari. Nah, itu nanti seperti ketika menggunakan tangkringan yang asam dengan ukuran kecil tadi ya, otomatis kenari akan mudah terkena penyakit kaki seperti urat merah karena kuku yang menancap pada jari, otomatis nanti akan menjadi jalan masuknya bakteri teman-teman. Jadi bakteri mudah masuk pada bagian luka. Nah, kemudian ketika posisinya berdiri begini ya, nah burung tidak akan bisa dengan kuat berdiri karena dia relatif goyang-goyang. Ini tumpuan kaki kenari itu untuk menginjak di tangkringan itu cuma sedikit ya. Jadi otomatis kenari nggak bisa kuat untuk bertengger di sangkarnya. Itu salah satu juga kenapa tangkringan model oval ini nggak recommended untuk digunakan pada burung kenari. Nah, kemudian ini ada
tangkringan dengan bulat halus, tetapi ukuran diameternya lebih besar. Dia sekitar 1,5 cm ya, 14 mili sampai 15 mili. Ini juga kurang recommended karena dengan tangkringan yang ukuran relatif lebih besar ini nanti resikonya tuh kenari akan tumbuh kuku keriting, teman-teman. Nah, kuku keriting itu kan tumbuh ketika kaki nggak nyengkram dengan baik, nggak semua bisa nyengkram, jadi otomatis kuku nanti akan tumbuhnya tuh keriting. Ya, itu ketika kenari udah tumbuh kuku keriting itu nanti ada juga bisa dipotong, tapi ada caranya teman-teman. Nanti mungkin next saya akan buatkan videonya tentang bagaimana cara memotong kuku kenari agar tidak menyebabkan luka ya. Jadi nanti kita bahas di video selanjutnya, kita fokus di tangkringan dulu. Nah, tangkringan model ini kurang bagusnya itu nanti kuku kenari akan timbul keriting, jadi tidak enak dipandang karena kukunya sudah nggak bisa lurus ya. Nah, kemudian yang terakhir ini teman-teman, yang terakhir kecil dengan diameter 1 cm ya, 1 cm berserat. Nah, ini tangkringan paling rekomendasi menurut saya pribadi. Jadi dengan ukurannya yang pas itu kenari bisa nyengkram dengan bagus, posisi nggak melukai kaki atau melukai pada jari, dan kuku yang tumbuh pada kenari pun akan lurus. Maksudnya lurus itu nggak keriting. Nah, kemudian dari postur tangkringan yang berserat ini otomatis ketika kenari akan timbul jamur pun akan bersih dengan ini seratnya, teman-teman. Jadi kenari yang mulai timbul jamur akan hilang karena adanya serat. Gesek-gesekan ini menyebabkan jamur rontok. Kemudian selain itu ketika kenari mandi otomatis dia akan lebih banyak hinggap di tangkringan ya. Itu nanti dengan model tangkringan kayu ini bisa menyerap air, teman-teman. Nah, kemudian jika pun kenari makan ataupun biji-bijian dan menggesekkan paruhnya ke kayu ini, ke tangkringan ini, otomatis aman karena ini nggak begitu kasar seperti penggunaan tadi amplas ya. Nah, ini paling recommended. Jadi ketika teman-teman nanti ingin kasih tangkringan untuk kenarinya, sebaiknya menggunakan tangkringan kecil berdiameter 1 cm dan berserat. Nah, itu tadi pembahasan dari saya tentang tangkringan mana sih yang paling recommended ya. Dari keenam ini otomatis yang paling recommended adalah tangkringan yang kecil berserat ini ya. Ini paling recommended, paling aman. Nah, jadi semoga adanya video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Kenapa kok tangkringan itu perlu diperhatikan? Nah, itu tadi karena tangkringan itu bisa menyebabkan kuku keriting ataupun penyakit kaki seperti urat merah. Nah, oke, semoga video ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun saran, teman-teman bisa komen di bawah ya. Nanti saya akan balas di komen ataupun saya balas di video-video selanjutnya.